Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kali ini jumpa lagi dalam pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 5. Pengaruh kalor terhadap kehidupan, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 5 tema 6, subtema 3 dengan materi belajar tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Pelajarilah modul ini. Salah satu sumber belajar berikut ini berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik dan ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Perhatikan gambar. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Seperti pada gambar di samping, panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Dari bacaan tersebut ada beberapa kata, arti, kemudian kalimat. Yang pertama, bahan, arti barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu atau bakal. Kemudian kalimatnya, panci terbuat dari bahan aluminium. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Kemudian ada kata menghantar, artinya mengirimkan atau membawa ke. Pada kalimat, logam besi dapat menghantar panas dengan baik. Bahan isolator sulit menghantar panas. Selanjutnya, kata konduktor, artinya benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Pada kalimat, beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. Ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor. Berikutnya, kata bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Kalimatnya, panci terbuat dari bahan aluminium. Kemudian ada semikonduktor, artinya bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Kalimatnya, pada bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Bahan semikonduktor
yang paling sering digunakan pada komponen elektronika adalah germanium Ge dan silikon Se. Kemudian ada kata alat, arti benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau perkakas atau perabotan. Pada kalimat isolator melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Kemudian panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur. Kemudian dari bacaan tersebut dapat ditemukan informasi penting sebagai berikut. Pada paragraf 1, hal-hal penting paragraf 1, di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Paragraf 2. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Kemudian bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor biasanya terbuat dari logam. Bahan isolator, bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Biasanya terbuat dari plastik. Terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Digunakan secara penggunaan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Mari kita lakukan percobaan dengan alat dan bahan. 1. Batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. 2. Bahan tembaga panjang lebih kurang 50 cm. 3. Sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. 4. Sumpit dari bahan plastik ujungnya diikat dengan karet gelang. 5. Bahan kain untuk memegang benda panas. 6. Lilin dan 7. Korek api. Lakukan langkah-langkah kegiatan berikut dengan berhati-hati. Langkah kegiatan yang pertama, biarkan besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. 2. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. 3. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Contoh, catatlah mengapa demikian. Kemudian ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. 5. Lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujungnya yang kamu pegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? Kemudian lakukan kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catatlah apa yang kamu lihat dan rasakan. Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin, catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut dan mempelajari materi yang sudah disampaikan, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan di atas. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? 2. Mengapa demikian? 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Mengapa demikian? Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Mengapa demikian? 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? 8. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulan.
Demikianlah pemaparan materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.